bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya. Oke, sedikit bercerita dulu sebelum kita masuk ke materi yang utama, bahwa seperti yang sudah disampaikan Bu Yani tadi, Mas, kami adalah satu organisasi, kami kenal di dunia maya dan akhirnya ketemu di dunia nyata, insya Allah kemarin, dan alhamdulillah jalinan silaturahim ini bisa berlanjut di agenda yang luar biasa pada hari ini. Beliau memang tadi malam, kemarin sore, insya Allah menelpon kami dan meminta waktu untuk memberikan materi. Saya memang memberikan memberikan waktu sampai jam 9 untuk memberikan jawaban, karena sejatinya pada hari ini tadinya akan ada Zoom meeting dengan Prof. Jauhar dari Unila Lampung. Pas alhamdulillahnya tadi malam ada info untuk diundur pada jam 1 siang nanti. Jadi alhamdulillah. Thank you. Dan akhirnya jam 9 kurang tadi saya sanggupi untuk memberikan kesempatan dan juga berdiskusi bareng teman-teman yang ada di sini. Begitu. Alhamdulillah ini kesempatan pertama mungkin untuk di bina sarana informatika ini. Jadi insya Allah ini kita diskusi bareng saja. Memang materi ini materi lama, mohon maaf Ibu. Kan ya, memang ini saya buat dulu, sudah lama. Memang I use it for some seminar in some universities also. This is kan ya, beberapa di Trunojoyo, di apa namanya Metro Lampung, di Siliwangi, Universitas Siliwangi, Karawang ya, not wrong. Universitas Siliwangi Karawang dan juga UIN Syekh Nurjati Cirebon kalau sekarang begitu loh. Jadi ini materi sebenarnya materi yang sudah tersusun lama, jadi it's not new. Mohon maaf teman-teman, saya belum sempat untuk menggarap yang baru gitu ya. Jadi ini masih lama ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti yang kita juga tahu bahwa ada dua model TOEFL yang sekarang berkembang. There are two. First, yang pertama adalah model TOEFL ITP dan yang kedua adalah model TOEFL IBT kan ya. Yang kita coba untuk kupas pada hari ini adalah TOEFL ITP ya, Institutional Testing Program kan ya. Jadi modelnya adalah model yang lama yang memang tahunnya adalah tahun lama tetapi masih sangat representatif untuk kita pelajari pada tahun-tahun sekarang kan ya. Untuk TOEFL IBT memang mulai gencar. Di kampung Inggris sendiri memang mulai gencar mengajarkan TOEFL IBT, tetapi lebih dominan mengambilnya adalah IELTS daripada TOEFL. Kalau TOEFL masih menggunakan TOEFL ITP yang sekarang kita akan coba diskusikan bareng. Untuk TOEFL ITP itu akan ada 3 session. Ya, sesi pertama adalah terkait dengan listening. This will be a listening for next. Nanti akan ada listening dulu. Tapi mohon maaf ya, audionya mungkin ketinggalan. Jadi ini kita jelaskan secara manual dulu. Next, yang berikutnya adalah untuk yang listening itu ada 50 soal teman-teman. Listening itu adalah ada 50 soal. 50 soal itu nanti waktu pengerjaannya adalah maksimal biasanya 35 menit. Itu paling lama. Ada yang 25, ada yang 30 tergantung siapa yang memproduksi listening itu. Di kampung Inggris memang beredar banyak buku ya, seperti halnya Barnes kan ya, Peterson, Longman kan ya, Clips dan seterusnya. Jadi banyak buku yang beredar di kampung Inggris. Berikutnya adalah soal 50 dikerjakan kurang lebih sekitar 35 menit. Untuk listening ada 3 session atau 3 part. Part A, nah ini short dialogue kan ya, part B dan juga part C. Part A, short dialogue itu nanti isinya 30 soal. Sedangkan nanti short dialogue itu isinya cuma 8 soal. Bentuknya adalah memang percakapan pendek. Ya, dialog pendek, sorry. Sedangkan untuk yang long talks itu adalah sekitar 12 soal, biasanya adalah berupa cerita, monolog gitu ya. Itu untuk yang listening. Sedangkan untuk yang structure, there are 40, ada 40 soal ya. 40 soal itu dikerjakan dalam waktu 25 menit saja. Dan dibagi menjadi 2 session. Sesi pertama adalah multiple choice ya, atau written
sorry, multiple choice, dan yang kedua adalah written expression, yaitu soalnya adalah 25 menit atau error analysis. Kalau di kami biasanya lebih sering disebut dengan error analysis atau mencari kesalahan. Berikutnya yang terakhir adalah reading comprehension, ya, itu soalnya adalah 50 soal ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 55 menit. Jadi untuk mengerjakan soal TOEFL kurang lebih sekitar 115 menit untuk 140 soal. 115 menit untuk 140 soal. So, managing time is one of the main element that you have to know. Jadi ngatur waktu itu penting sekali. Mengatur waktu adalah hal yang paling penting untuk teman-teman bisa mengerjakan secara maksimal semuanya. Oke. Sampai situ dulu. Itu terkait dengan TOEFL secara umum, ya. Jadi kita akan memulai dari yang pertama, yaitu season 1, bagian 1, yaitu listening comprehension. Berapa menit Bu ini saya? Berapa menit Teh Saima? How many minutes? Sampai jam 11.30 mungkin ya. Paling nanti interaction mungkin Q&A aja lah yang lebih itunya. Oke. Nanti di akhir mungkin akan saya minta izin nih Bu. Mungkin setelah saya pemaparan, terus setelah pemaparan nanti tanya jawab. Setelah itu di akhir nanti ketika Zoom meeting selesai akan saya kasih pretest dari lembaga kami. Jika berkenan. Oke. Let's start. Jika berkenan, via online kok, Google Form. Jadi bisa diisi di tempat masing-masing. Dan insya Allah yang butuh untuk sertifikat dari lembaga kami, insya Allah kami cetak setelahnya pengisian itu. That will be free for you. Thank you. Okay, we started for the first materi, kan ya? We are going to the listening first. Kita mulai dari listening. Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa listening itu ada 3 part. There are 3 ya. First, yang pertama adalah short dialogue. Short dialogue itu adalah dialog pendek. Dialog pendek ini hanya pada 1 dan 2 orang saja. Ya, biasanya adalah speaker dan juga narator, kan ya. Jadi biasanya yang A itu biasanya menyatakan sesuatu atau bertanya sesuatu, dan yang B adalah menjawab. Berikutnya adalah narator akan bertanya apa yang dimaksud oleh yang didengarkan tadi. Jadi sangat ringkas sekali. Maka ketika itu muncul, ya, soalnya memang banyak, 30 soal, tetapi sebenarnya tidak begitu sulit kalau kita mampu sedikit memahami. Saya kasih 3 hal yang memang biasanya akan bisa menyelesaikan ya terkait dengan soal tersebut. Pertama, fokus on the last speaker. Jadi ketika orang yang pertama adalah bilang atau menyampaikan sesuatu, maka orang kedua akan biasanya menimpali atau biasanya merespon. Nah, respon pada orang kedua itu adalah kemungkinan adalah jawabannya. Respon pada orang kedua memungkinkan adalah jawabannya. Contoh kan ya, where's Aldi? Di mana Aldi? Kan ya? Ya. Di bawahnya bilang bahwa he was getting better actually, kan ya, dia sebenarnya sudah baikan. Maka yang ketiga, naratornya bilang bahwa ya, what does he mean, gitu ya, apa yang dimaksud oleh, maka fokus utama kita adalah pada orang kedua. The last speaker means that orang kedua ya yang menjawab, ya, orang kedua. Kalau teman-teman bisa memahami orang kedua itu, maka langkah kedua ya nggak usah ada. Tetapi kalau teman-teman itu belum memahami, maka langkah kedua yang butuh diperhatikan. Choose answer with synonym. Pilih jawaban yang berkaitan dengan sinonim. Jangan yang suaranya mirip. Karena suara mirip bisa jadi adalah bukan jawabannya. Think. Itu mirip. Tapi beda maknanya. Satunya benda, satunya berpikir. Kan ya? Jadi hindari. Nah, makanya yang ketiga, kalau sudah sulit sekali untuk memahaminya, sederhananya lah avoid a similar sound. Hindari suara-suara yang mirip. Jadi kalau di part A, justru hindari suara-suara yang mirip dengan jawabannya.
Karena suara yang mirip dengan jawaban memungkinkan dia adalah bukan sinonimnya. Ya, memungkinkan dia bukan sinonimnya. Jadi, bagi teman-teman perhatikan pada orang kedua, setelah itu cari sinonimnya pada jawaban itu. Kalau sinonimnya belum ketemu, maka yang ketiga, avoid similar sound. Cari suara yang tidak mirip. Suara yang tidak mirip memungkinkan adalah jawabannya. This is part A. Itu part A. 30 soal caranya sesederhana itu. Iya, tetapi ya butuh latihan, begitu ya. Nah, karena butuh lebih banyak latihan untuk belajar, kan ya. Oke, tetapi secara konsep 3 model latihan, 3 model cara ini ya itu bisa menyelesaikan untuk yang part A, gitu. Oke, next berikutnya ya adalah part B. Oke, part B itu adalah long conversation. Long conversation itu berarti dia adalah bentuknya dialog panjang. Ya. A, B, A, B, A, B begitu ya. Atau satu orang bertanya, satu orang menjawab, bertanya lagi, menjawab lagi, bertanya lagi, menjawab lagi dan seterusnya. Ya. Maka namanya adalah long conversation. Setelahnya conversation itu selesai, maka baru ada pertanyaan. Pertanyaannya lah sekitar ya 3 sampai 4 pertanyaan untuk satu conversation itu, ya. Oke, sekarang kita masuk ke model caranya. How to do? Bagaimana caranya kita menjawab untuk yang part B, kan ya? Kalau tadi kita disuruh untuk menghindari suara-suara yang mirip, justru yang part B and part B you have to choose the similar sound. Justru yang part D dan part C nanti justru kita harus memilih suara yang mirip. Suaranya yang similar, yang mirip. Oke. Teman-teman semuanya, ketika kita mendengarkan long conversation, di awal pasti akan ada topik. Ya, it's about traveling contohnya. It's about the library. Itu terkait dengan perpustakaan. Maka topik itu penting untuk diketahui. Anticipate ya the topic. Topiknya dulu. Kalau kita tahu topiknya, insya Allah kan ya jawabannya bisa kita reka-reka atau bisa kita terka atau kita bisa prediksi jawabannya. Karena topiknya sudah tahu. Oh, ini di perpustakaan. Oh, ini di kelas. Oh, ini di jalan. Berarti nanti hubungan jawaban akan ada hubungannya dengan tema yang kita diskusikan tadi. Anticipate the question, kan ya? Antisipasi pertanyaan yang akan muncul. Dari mana kita tahu mengantisipasi pertanyaan? Dari jawaban yang ada di soal. Maka perhatikan jawabannya. Nanti soalnya akan ada hubungannya dengan jawaban. Itu pasti. Determine the topic. Tentukan topiknya. Simpulkan tentang who, what, when, dan where. Siapa, apa, kenapa, dan di mana. Listen for the answer in order, kan ya. Pilih jawaban sesuai dengan urutannya. Saya buat lebih sederhana, ya Mbak dan Mas. Ya, saya buat lebih sederhana. Jadi ketika teman-teman teksnya sudah ada, maka ketika teman-teman mendengarkan long conversation, usahakan sembari mendengarkan, sambil mendengarkan, teman-teman sambil memberikan tanda. Karena biar tidak lupa. Contoh conversation sudah berbunyi. Maka berikan tanda. Oh, ada kata, contohnya gardener. Maka kasih titik gardener di jawaban A atau B. Terus, oh ada kata $20. Maka tarik dan sebagainya. Dikasih tanda dulu. Ketika pertanyaan itu muncul, maka kita tinggal meyakinkan jawabannya saja. Ketika pertanyaan itu muncul, kita tinggal memberikan jawabannya saja yang yakin. Kenapa? Nah, ini nih yang terakhir saya bilangin tadi. Listen for the answer in order. Jawaban itu berurutan. Jadi conversation yang awal untuk soal yang pertama, conversation berikutnya untuk soal berikutnya, sampai akhir berarti untuk soal yang terakhir. Jadi tidak jejak. Ya, tidak apa namanya? Tidak brutal istilahnya. Maksudnya tidak beraturan. Jadi di awal pasti nomor 1, berikutnya pasti nomor 2, berikutnya nomor 3, berikutnya nomor 4. Jadi diurutkan, memang mengurutkan. Jadi teman-teman sambil mendengarkan ya sambil menjawab. Jangan menunggu ya dialognya selesai baru kita jawab. Takutnya nanti lupa. Ya, you'll forget about that kan ya. Jadi sambil mendengarkan, sambil menjawab. Ya.
Itu untuk yang part B ya. Dan ingat, suara yang mirip memungkinkan dia adalah jawabannya. Suara yang mirip memungkinkan dia adalah jawabannya. Oke, next. Oke, part C long talks, cerita panjang ya, atau monolog. Bentuknya adalah monolog. The same how to answer, jawabannya sama dengan yang tadi disampaikan di part A. Suara yang mirip adalah jawabannya. Suara yang mirip adalah jawabannya. Ya, pertama antisipasi topiknya yang disampaikan oleh narator tadi. Diantisipasi, oh topiknya tentang library, oh topiknya tentang gardener, oh topiknya tentang class, oh topiknya tentang lecture. Ya, itu sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Determine the topic, ya tentukan topiknya dan baru kesimpulkan siapa pelaku yang ada di dalamnya, apa yang dikerjakan, kapan dan di mana kegiatan itu terjadi. Baru berikutnya adalah listen for answer in order. Ingat, jawabannya itu berurutan. Jadi, ya, statement awal itu berarti untuk jawaban yang awal. Statement berikutnya untuk berikutnya dan seterusnya. Jadi tidak diacak-acak, tidak. Ya, karena tidak diacak-acak, maka saya sering sarankan while listening, answering. Ya, sambil mendengarkan dijawab. Ya, jangan menunggu pertanyaan muncul. Pertanyaan itu hanya untuk meyakinkan kita untuk menjawab. Ya. Biar kita yakin, oh pertanyaan ini berarti jawaban yang tadi saya sudah prediksi itu benar adanya. Gitu. Itu untuk listening. Oke, next. Oke. Sesi berikutnya lah is going to be structure ya, atau grammar biasanya ya. Tapi dalam TOEFL namanya lah structure and written expression ya, structure dan juga written expression. Oke. Skill satu adalah subject and verb ya. Skill pertama adalah subjek dan juga kata kerjanya. Ketika subjeknya tunggal, maka kata kerjanya pun juga tunggal. She menjadi is, they menjadi are, ya. The boy menjadi is, the boys menjadi are. Nah, itu fokusnya di sana, ya. So when you will find it, ya, the students ada s-nya, berarti nanti pakainya give, tidak pakai gives. Begitu. Intinya adalah pada subjek dan kata kerja. Kalau kata kerjanya subjeknya tunggal, maka kata kerjanya pun juga harus tunggal. Subjeknya jamak, maka kata kerja pun juga harus jamak. Oke, next. Nah, jadi teman-teman, subjek itu apa sih? What is subject? Nah, pelaku, ya, that's right. Doer, ya, pelaku. Subjek itu pelaku. Tapi apa sih? Subjek itu adalah pronoun, noun, noun phrase, gerund, to infinitive, itu namanya subjek. Subjek itu adalah pronoun, noun, noun phrase, gerund, to infinitive, itu subjek. Nah, sedangkan kata kerja itu apa? If aktif, kalau aktif, yang sering muncul dalam TOEFL adalah verb SIS atau be plus verb ing, have has, verb 3, modal plus verb 1. Itu yang sering muncul. Kalau pasif, be plus verb 3, kalau modal berarti modal be plus 3. Ya. Sedangkan objek, what is the object? Object the same as subject. Objek itu sama dengan subjek. So as object is a pronoun, object is a noun, object is noun phrase, object is gerund, and object also is to infinitive. Jadi subjek dan objek is same. Ya? Duanya sama, subjek dan objek adalah sama. Nah, kata kerjanya saja yang berbeda, yaitu aktif dan juga pasif. Ada pertanyaan, bagaimana kita menentukan kalimat itu aktif dan pasif? It will be easy, ya. Cukup mudah sebenarnya. Penentuannya dari subjeknya. Kalau subjeknya itu benda, maka kalimat pasif memungkinkan. Tetapi kalau subjeknya adalah person, maka kemungkinan adalah kalimat aktif yang dibutuhkan. Subjeknya benda, kalimat pasif yang diinginkan. Subjeknya person atau orang, biasanya kalimat aktif yang diinginkan. Oke, next. Oke, object of preposition.
objek preposisi, berarti objek yang letaknya setelah preposisi. Ini akan sering juga ditanyakan. Ya, objek setelah preposisi itu namanya objek. Tadi saya bilangin objek itu bisa noun, bisa pronoun, bisa juga gerund, bisa juga nanti to infinitive. Karena ini adalah preposisi, maka biasanya to infinitive tidak digunakan. Karena to infinitive diawali dengan preposisi. Oke, next. Nah, seperti yang saya contohkan tadi kan ya, preposisi plus pronoun plus noun kan ya. Begitu. Oke, berikutnya. Nah, apositif. You will find it. Nah, kamu pasti akan menemukan apositif dalam soal TOEFL. It must be. Pasti akan menemukannya. Kan ya. What is apositif? Apositif adalah keterangan tambahan. Ya. Keterangan yang berada setelahnya subjek boleh, setelahnya objek juga boleh. Ya. Atau juga mungkin keterangan itu berada sebelumnya subjek. Tanda yang sering muncul adalah koma. Jadi kalau ada koma, kalau setelahnya subjek ada 2 koma, berarti tengah-tengahnya disebut dengan apositif. Oke, next. Nah, ini ilustrasinya. Subjek, koma, verb, objek, berarti tengah-tengahnya adalah apositif. Nah, apositif itu kalau ada klausa, ya maka dia klausa. Kalau tidak ada berarti biasanya lah berbentuk frase. Tetapi ingat posisinya adalah subjek, koma, objek. Kalau di sebelum subjek berarti koma, subjek dan seterusnya. Kalau setelah objek berarti koma, apositif dan titik. Itu ilustrasinya begitu. Oke, next. Oke, present participle and also past participle. Oke. Present means that verb ing. Nah, present participle itu kata kerja bentuk ing. Namanya present participle. Posisinya it can be after noun. Setelahnya kata benda biasanya boleh. Contohnya the boy visiting me. Nah, the boy visiting me itu boleh, teman-teman. Yang penting kita ketemukan lagi dengan kata kerjanya. The boy visiting me is itu boleh. Atau pada bentuk continuous, ya. I'm teaching, I'm learning, she is teaching, she is learning, kan ya. Itu boleh. Atau juga dalam bentuk kata keterangan, ya, atau adverb, kan ya. Visiting you, I will feel happy, ya, atau I will be happy, gitu ya. Jadi depannya verb ing itu disatakan sebagai kata keterangan atau adverb. Oke, next. Past participle, same as, sama dengan yang tadi, ya, yaitu terkait dengan present participle. Jadi sama. Nah, posisinya yang membedakan adalah is going to be different in verb ing and verb 3. Kalau present participle itu bentuk ing, tapi kalau past participle adalah bentuk yang ketiga. Jadi bentuk ketiga itu contohnya pada kata give, gave, given. Nah, given itu adalah bentuk yang ketiga atau biasa disebut dengan past participle. Posisinya adalah setelah kata benda atau sebelum kata benda boleh, kan ya, atau juga pada bentuk perfect, kan ya. Subject, have, has atau had bentuk yang ketiga. She had finished, kan ya, boleh. She had done it, kan ya, boleh begitu. Ya. Atau keterangan, ya, sebelumnya subjek ada koma dan sebelumnya adalah kata-kata kerja bentuk ketiga, itu namanya adalah adverb atau keterangan. Next. Nah, inversi. Inversi itu menukar, ya, antara subjek dan auxiliary. Menukar antara subjek dan auxiliary namanya adalah inversi. With a particular case, dengan kasus-kasus tertentu. Contohnya, bentuk yes no question itu namanya inversi juga, ya. I will go home. Will I atau will you go home? Nah, itu juga namanya inversi. Sebabnya apa? Karena bentuk pertanyaan. Maka dalam hal ini disebut dengan inversi, ditukar antara subjek dengan auxiliary-nya. Sebab lain adalah adanya negatif. Contohnya adalah I will never come here. Maka nanti, ya, bisa diganti ya never will I come here. Seperti itu. Oke. Next. Adjective clause connector. Nah,
Berikutnya, kalau ada kata benda, maka biasanya diikuti dengan who. The boy who is. Nah, makanya setelah who diikuti oleh kata kerja. The boy who is. Kalau whom, the boy whom I. Ya, the boy whom I. Berarti setelah whom diikuti oleh subjek. Kalau ada kata benda, non person, bukan orang, maka bisa menggunakan which atau that, setelahnya boleh verb atau boleh kata kerja. Ya. Oke, sedangkan kalau waktu, time, ya, when. Ya. Kalau tempat atau restoran, pakainya where. Oke, sorry itu sedikit kesalahan. Where harusnya bukan when, ya. Noun please, where plus subject, begitu. Nah, itu namanya connector. Non-connector, tergantung pada kata benda sebelumnya. Kalau kata benda sebelumnya adalah person, maka bisa menggunakan who atau whom. Kalau kata bendanya adalah thing, benda, maka bisa menggunakan which atau that. Kalau kata bendanya adalah waktu atau tempat, bisa menggunakan when atau juga where ketika tempat. Next. Non-close connector, ya. Oke. Posisinya adalah menempati posisinya subjek, ya. Conjunction subject verb object, baru diikuti dengan kata kerja lagi, objek lagi, atau diposisikan di sub objeknya. Subjek plus objek, maka menempati posisi objeknya di belakang. Oke. Next. Adverb connector. Nah, ini mungkin sering digunakan tapi tanpa sadar oleh teman-teman. Jika saya mempunyai uang, saya akan pergi ke luar negeri. Nah, if I have, kan ya, a lot of money, nah, berarti itu namanya adalah adverb connector. Pakai if itu adverb connector. Atau contoh yang lain. When I met you, I said hello. Ketika saya bertemu kamu, saya akan bilang hello. Nah, itu berarti juga sama dengan adverb connector, ya, sama. Nah. Oke, next. Paralel. Namanya parallel structure itu harus sama, teman-teman. Jadi kalau kita menggunakannya adalah kata benda, ya setelahnya kata benda, setelahnya kata benda. Saya ambil contoh. Saya mempunyai meja, kursi, dan juga bangku. Berarti sama ketiganya. Kursi, meja, bangku. Ya, itu sama. It means that parallel. Namanya adalah parallel. Kan ya? Sama, harus sama. Tapi kalau berbeda, ya salah. Ya, saya mempunyai meja, kursi, dan cantik, nggak bisa karena cantik adalah kata sifat. Ya, jadi ketika kata benda ya kata benda semuanya, ketika kata kerja semuanya, kata sifat ya kata sifat semuanya. And next. Oke, degree of comparison is common materi. Ini umum sekali materinya. Ada yang positif, comparative, and superlatif. Rendah, lebih rendah, paling rendah. Low, lower, lowest. Luar biasa, lebih luar biasa, paling atau gitu ya. Great, greater, greatest. Ya. Kalau yang positif biasanya menggunakan as, ya, maknanya adalah ya, serendah, setinggi, ya, sebaik, as good as, ya, as good as possible, sebaik mungkin biasanya teman-teman begitu ya. Tapi kalau komparatif menggunakannya more dan juga than, ya, dia lebih tinggi nilainya, ya, he is, ya, higher, ya, than siapa begitu. Kalau superlatif berarti most, kan ya, atau est, lowest atau the most beautiful dan seterusnya. Ya, hati-hati biasanya kesalahannya sedikit, ya. The itu hanya untuk superlatif. Jadi kalau the itu digunakan untuk komparatif, berarti biasanya double, the comparatif. Tapi pada dasarnya the itu digunakan untuk superlatif. Jadi the more than gitu, enggak ada. Yang adalah the most bla bla bla. Gitu. Oke, next. Verb, ya, verb with verb. Teman-teman yang kebingungan untuk menggunakan kata kerja begini, ya, rumusan sederhananya. Kalau ada modal itu apa? Can, could, will, would, shall, should. Nah, dan seterusnya, maka harus diikuti oleh bentuk yang pertama.
Kalau ada modal, maka diikuti bentuk pertama. I can speak, nggak ada I can spoke. Atau I can speaking, nggak ada. I can to speak, nggak ada. Yang adalah I can speak. Ya, modal diikuti bentuk yang pertama. Kalau ada be, as is MR, itu namanya be, to be, namanya is MR, maka pada umumnya akan digunakan dengan bentuk ing, verb ing. Itu pada aktif. Tapi kalau pada untuk pasif, maka be itu is MR, itu biasanya digunakan dalam bentuk yang ketiga. She was invited. Dia telah diundang. Begitu. Sedangkan kalau ada have, ada has, ada had, maka kata kerjanya diikuti bentuk yang ketiga. Kalau ada modal diikuti be, can be, maka biasanya diikuti oleh verb 3. Can be invited, can be taken, dan seterusnya. Oke, next. Oke, subject to agreement. Kesesuaian subjek dan kata kerjanya. Nah, this is the first materi ya yang tadi sudah saya sampaikan, materi yang awal. Subject plus verb, ya, subject singular it must be verb singular. Kalau subjeknya tunggal maka kata kerjanya harus tunggal. Subjeknya plural maka kata kerjanya harus plural. Ya. She is, they are, begitu ya. She is, they are, gitu loh. Terus berikutnya lah each, every, and one, kata kerjanya harus tunggal. Each student is, everybody, every boy, ya, atau every schedule is pakainya. Cuman kau itu. Oke. Sebentar. Maaf di mute ya. Oke, let's continue. Oke, little thing. sorry. Time, distance, and money, ya, waktu, jarak, dan uang itu kata kerjanya adalah tunggal. Contohnya lah 2 hours is, loh, ada s-nya misal. Ya, biarpun ada s-nya tetap dianggapnya adalah tunggal. $2 is, ya, tetap dianggap 2 miles, ya, 2 mil gitu ya, itu tetap dianggapnya sebagai tunggal. Ya, itu diperhatikan karena itu biasanya dibuat kesalahan di TOEFL. Oke, next. Oke, modifier head, menjelaskan, dijelaskan. MD, ya, modifier head, menjelaskan, dijelaskan. Pada dasarnya, ya, rumusannya adalah adjective plus noun atau noun plus noun, adverb plus verb, adverb plus adjective atau adverb plus adverb. Yang tidak ada biasanya adalah adverb plus noun. Nah, jadi completely problem gitu, nggak ada. Completely problem nggak ada. Yang adalah complete problem, ya. Jadi adverb menjelaskan kata benda itu nggak ada. Ya, perhatikan saja. Berarti gabungan-gabungan ini, ya, adjective plus noun, noun plus noun, ya, adverb plus verb, ya, adverb plus adjective atau adverb plus adverb. Oke. Next. Oke, kata ganti atau pronoun. This will be easy for you, I think. Ingat, kata ganti she, he, it itu menggantikan kata benda tunggal, sedangkan kata ganti they, we itu menggantikan kata benda jamak. Kan ya? Seorang lagi, she, he, it menggantikan kata benda tunggal, sedangkan they dan we itu menggantikan kata benda jamaknya. Oke, this is for the structure, ya. Jadi ini materi structure. Sorry for the faster, ya, explanation, ya. Nanti bisa didiskusikan bersama mungkin mana yang kurang bisa dipahami. Kalaupun bingung, ada channel YouTube saya juga yang bisa diakses untuk belajar, ya, terkait dengan TOEFL. Namanya adalah Kelas TOEFL ITP, ya. Jadi channel YouTube-nya bisa dipelajari. Di situ memang baru structure saja yang saya upload. Insya Allah menyusul untuk yang listening dan juga readingnya. Ya, ada kurang lebih sekitar 25 video di situ yang bisa dipelajari untuk kurang lebih 52 skill atau kurang lebih 40 sampai 50 skill lah ya. Saya ambilkan memang dari Longman langsung, jadi Mbak atau Mas yang memang
pengen serius untuk belajar TOEFL, silakan ya bisa lewat YouTube saya di situ. Atau kalau enggak, ada bukunya PDF, di-download saja PDF-nya, buku longmennya, nanti bisa dipelajari sambil otodidak boleh. Kan ya. Kurang paham lagi, bisa tanya-tanya langsung ke kami di sini. Next, berikutnya, sesi terakhir for the last session is about reading. Nah, reading comprehension, this will be my idea. Kan ya, ide utama. Ya. Oke, pertanyaannya what is the answer? Sorry, the question. Pertanyaan yang sering muncul adalah what is topic? What is the object of the passage? What is the main idea? What is the author of main idea? What is the author primary? Hampir semua buku sama, ya. Hampir semua buku sama. Menyatakannya adalah main idea itu jawabannya ada di paragraf yang pertama, baris pertama. Ya, tetapi kalau di sini saya coba untuk lebih spesifik. The answer is this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Justru setiap paragraf wajib dibaca. Satu kalimat tiap paragraf minimal dibaca untuk menentukan main idenya. Karena main idea tidak bisa ditentukan pada satu paragraf saja. Main idea ditentukan pada tiap paragrafnya. Minimal satu kalimat pada tiap paragrafnya. Setelah itu disimpulkan ya kata-kata yang sering muncul pada bacaan tadi, maka itu biasanya berkaitan dengan idenya. Itu sesederhana itu sebenarnya, ya. Sekali lagi, it's not always first paragraph. Tidak selalu di depan paragraf pertama, karena kadang-kadang kalimat pertama pada kalimat kedua, pada paragraf ketiga, pada paragraf keempat juga butuh dipertimbangkan, kan ya. Maka saya sarankan tidak membaca pada paragraf pertama saja, tetapi membaca juga di paragraf kedua dan ketiga, minimal satu kalimat saja. Minimal satu kalimat pada paragraf pertama, dua, dan seterusnya. Untuk menentukan main idenya. Next. Stated detail question. Nah, nama lainnya adalah Peterson. Kalau Peterson, nama lainnya adalah factual question. Stated detail question itu menanyakan fakta. Oke, sorry. Ya. Stated detail question atau factual question menanyakan fakta. Fakta itu berarti standar paling dasar adalah 5W plus 1H. Standar dasarnya adalah 5W plus 1H. Itu untuk menanyakan fakta. Bentuk pertanyaan adalah according to. It is stated that. The passage indicate that. Now termasuk that. Which of the following is true? Dan seterusnya. Itu fakta atau fakta. Fact. Ya. Untuk menanyakan fakta, saya ulang lagi, standar minimumnya adalah 5W plus 1H. Siapa, apa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Pertanyaannya begitu. Maka jawabannya adalah the answer to this question are found in order of the passage. Oke, sederhananya begitu. Factual atau stated itu pasti punya kata kunci. Choose the keyword, ada kata kuncinya. Dalam soal pasti ada kata kuncinya. Kata yang sama atau yang mempunyai kesamaan makna dengan yang ada di teks, maka itu akan kita skim. What is skim? Skim itu kita baca secara detail. Ya, skim the appropriate part of the passage of the keyword. Ya, baca secara detail kan ya kata yang ada hubungannya dengan kata kunci yang ada di bentuk pertanyaan tadi. Read the sentence of the keyword denied. Baca kalimat setelahnya kurang lebih satu atau dua kalimat, maka baru itu simpulkan. Maka jawabannya ada di situ. Jawabannya ada di situ. Ya, kami ulangi lagi. Ya, state detail question adalah factual question atau fakta berdasarkan fakta. Standar minimum fakta adalah 5W plus 1H. Ya. Siapa, apa, kapan, di mana, kenapa, dan juga bagaimana. Ya, cara menjawabnya adalah cari kata kunci pada bentuk pertanyaan. Ya. Berikutnya adalah cocokkan kata kunci itu dalam teks. Ya, di baris berapa atau di paragraf berapa. Baca 2-3 kalimat setelahnya, maka simpulkan. Maka jawabannya ada di kata setelah kata kunci tersebut atau kalimat setelah kata kunci tersebut. Oke, next. Unstated. Unstated itu adalah
yang tidak berdasarkan fakta. Nah, kebalikan dari stated. Kalau stated adalah berdasarkan fakta, kalau ini adalah tidak berdasarkan fakta. Bentuk pertanyaannya adalah which of the following is not stated? Which of the following is not mentioned? Which of the following is not discussed? All of the following are true except kecuali. Berarti nyari dua hal. Nyari yang tidak ada, nyari yang salah statementnya. Saya lagi. There are two main process here. Ada dua. Pertama adalah nyari yang tidak ada dalam teks. Yang kedua adalah nyari statement yang salah. Maka itu adalah jawabannya. Kalau tidak ada dalam teks berarti jawabannya. Kalau dia itu salah statementnya berarti jawabannya. Kenapa? Karena yang dicari adalah bukan fakta. Ya. Karena yang dicari adalah bukan fakta. Ya, unstated. Maka yang dibutuhkan adalah yang tidak ada dalam teks atau yang memang statement itu ada tapi salah. Maka itu adalah jawabannya. Next. Implied detail question. Pertanyaan yang berkaitan dengan kesimpulan. Ya, it is about the inference. Ya, tentang kesimpulan. Ya, nama lainnya adalah inference question. Kesimpulan, mencari kesimpulan. Kalau mencari kesimpulan, the common one is the last of paragraph. Pada umumnya memang ada pada akhir sebuah teks, yaitu akhir di paragraf yang terakhir. Pada umumnya akan ada di akhir para paragraf. Tapi itu pun juga kita bisa mendeteksi dengan kata kunci yang ada pada bentuk pertanyaan. Ya, di mana kata kunci itu sangat bermanfaat untuk kita mengetahui yang dimaksud adalah paragraf 1, paragraf 2, atau paragraf yang terakhir. Ya, karena yang menentukan adalah kata kuncinya nanti. Oke, next. Vocabulary in context. Kosakata yang berdasarkan dengan konteks kalimatnya. Ya, remember, it's about the context. Itu terkait dengan konteks. It's not about the synonym. Tidak berkait dengan sinonim. No. Konteks. Ya. Oke, for example, ya, the factory is bombed. Factory itu meledak. Kalau kita tidak memahami konteks, bisa jadi meledak itu adalah eksplosif. Ya, ya memang benar-benar meledak karena bom gitu ya. Tapi bisa jadi bermakna well known, terkenal. Bisa jadi mungkin profitnya lagi tinggi-tingginya. Maka perlu dipahami pada konteksnya. Karena vocabulary in konteks itu tidak berhubungan dengan question. Tidak berhubungan dengan sinonim saja, tetapi juga berhubungan dengan konteks kalimatnya. Nah, ada pertanyaan yang sering muncul di kampung Inggris terkait dengan ini. Mister, ada nggak sih kata kunci yang pas atau nggak tips yang pas untuk mengerjakan vocabulary ini? Saya bilang tidak ada selain kamu bisa memahami konteksnya. Ya, tidak ada kalau tidak memahami konteks. Ya, maka dari itu latihan yang paling penting yang sering harus teman-teman lakukan adalah menerjemahkan. Jangan malas untuk menerjemahkan karena dengan menerjemahkan satu pertanyaan ini bisa teratasi begitu. Oke, next. Oke, where question. Oke, it will be the last insyaallah ya. Nah, where question itu adalah menanyakan tentang lokasi. This will be easiest ya, materi. Dianggap paling mudah dari sekian banyak materi. Ya. Kenapa paling mudah? Karena hanya nyari lokasi saja di baris keberapa. Kalau cuma nyari lokasi berarti ada kata kunci yang bermain. Ya. Pada bentuk pertanyaan itu pasti ada kata kuncinya. Ada kata-kata yang mungkin sama atau kata-kata yang maknanya sama yang ada pada teks. Maka ketika ada kata kunci berarti itulah startnya. Baris keberapanya ada di situ. Baris kedua, ketiga atau keempat mulai dari situ. Ya, tinggal dihitung saja 2, 3, 4, 2 sampai 3 atau 4 sampai 5 dan seterusnya. Begitu, ya. I think that will be the last for my material or anything. No, I think sudah ya, Bu. Kayak sudah tidak ada lagi. Ya. Nanti iya. Nanti slide 6. Jadi monggo bisa di-share materi ini untuk teman-teman juga untuk dipelajari. Ya, this will be for you all gitu ya. Silakan. Mungkin PPT bisa di-share ke teman-teman untuk bisa dipelajari. Oke,
I think thank you for your materi. Pak Kadnawi, I think we open about Q&A. Silakan teman-teman TTTTA, you want to make about some question for Pak Kadnawi? Silakan. Ada yang mau raise hand boleh, ada yang mau chat boleh, silakan. Ada yang mau chat silakan. Ini kayaknya bingung, Bu. Yang mau ditanyakan apa bingung katanya. atau hal yang lain selainnya materi mungkin, karena memang jujur hari ini harusnya saya memberikan motivasi saja, tapi justru materi yang saya berikan. Maybe as we know, maybe Pak Kadnawi kalau di kita itu di kampus kami, jadi mahasiswa yang mau tugas akhir itu wajib punya sertifikat TOEFL gitu ya. Oh, that's good. Ya, that's good. Kalau kita jadi wajib mungkin ya mahasiswa, terutama ini kakak kelasnya yang semester 6 yang lagi tugas akhir itu wajib untuk adanya tes TOEFL. Selain itu ada Serkom juga, sertifikasi kompetisi. Yang satunya ada tes TOEFL-nya. Jadi mereka harus melampirkan itu baru mereka bisa bersidang. That's okay. Makanya terima kasih buat UKM Bahasa Universitas Pendidikan Informatika yang telah memfasilitasi ini teman-temannya. Ini sharing-sharing. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ini ada semester ini ya, ada yang semester akhir. Silakan mungkin ada. Atau Mas ya? Ada atau Mas nih? Mungkin di others? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Any question? Mungkin permasalahannya untuk Gen Z itu isolaji mungkin ya. Isolaji to reading, isolaji to practice about that. Padahal today there are so many media ya, maybe there are so many media to practice about that. I think and then how they just harus dimotivasi aja mungkin ya. Mereka itu harus punya motivation mungkin ya, motivation. Okay. Teman-teman semuanya, that's good. Bu Yani say that, and yeah, this must be istiqomah, consistent. Ya, only that actually. Okay, sedikit saya cerita Bu. Gila. First experience ya coming to Pare, ya. Tahun 2004 saya datang ke sini itu dengan modal yang sangat nol sekali, ya. And first time I learn pada TOEFL is 2006, ya. 2006 saya baru mulai belajar TOEFL. Ya. Jadi nah, hal yang paling saya mungkin lakukan adalah berlatih memang, ya. Karena tidak mungkin mengerjakan soal itu tanpa berlatih. Materi yang saya sampaikan itu adalah ringkasan dari sekian banyak materi. Disebut ya, ringkasan dari begitu banyak materi. Kalau kita mungkin searching, maka materinya banyak banget. Nah, itu kita ringkas seringkas-ringkasnya, ya, sedemikian rupa biar memudahkan teman-teman untuk memahaminya, kan ya. Tapi it must be know gitu ya. Belajar TOEFL must be the basic, harus punya dasar dulu, kan ya. It's not directly ya, nol terus langsung belajar, tidak. Makanya dasarnya dipenuhi dulu, minimalnya adalah ya grammarnya ada, dasar grammarnya, dasar menerjemahkannya ada, ya, speakingnya juga punya, maka bisa dilanjutkan dengan pembelajaran di TOEFL, ya. Oke, mungkin ada yang tanya tadi? Silakan, ini ada di chat room dari Mas Adi ya. Izin bertanya, perbedaan dari setiap tes TOEFL yang dari sekian banyaknya, keunggulannya sama atau berbeda? Monggo. Oke, thank you ya. Pada dasarnya yang beredar di Indonesia adalah ITS ya, English Test Service kan ya, atau ITS yang dikeluarkan oleh ITS, itu paling umum yang beredar di Indonesia kan ya. ITS itu yang paling umum. Nah, ITS menyediakan banyak
model, tetapi yang paling umum yang kita terima adalah 2 model. There are 2 models, kan ya. Ada yang ITP yang kita diskusikan hari ini, ya yang kedua adalah IBT. Kalau IBT it's going to be the same as IELTS, kan ya, sama dengan IELTS-nya. Nah, di sana atau di Amerika, karena memang asalnya dari Amerika, kan ya, pada umumnya memang setiap universities atau universitas itu bisa mengeluarkan pada LPBA-nya, mungkin ya kalau di sini kita unit bahasanya, mengeluarkan buku dan juga mengeluarkan tes TOEFL mandiri di sana. Tetapi itu untuk di sana. Tapi di kita ada lisensi yang memang harus kita bayar, harus ada lisensi yang kita harus ajak kerjasama untuk mengadakan TOEFL secara internasional. Salah satu yang biasanya kita lakukan adalah dengan ITS tadi, kan ya, English Testing Service tadi. Nah, 2 model saja sebenarnya yang umum di Indonesia, IBT dan juga ITP. Pada 2 model ini paling gampang yang mana? Saya bilanginnya paling gampang ya ITP yang sekarang kita diskusikan. Ya, itu paling gampang, kan ya. Kalau yang IBT maka fokus kita banyak karena there are 4 skill, ada 4 skill. Ada listening, ada speaking, ada writing, ada reading. No grammar at all. Sudah tidak ada grammar sama sekali. Ya. Jadi adanya adalah listening, kan ya, speaking, writing, and juga apa namanya? Tadi reading, kan ya. Jadi ada 4 skill saja. Tapi kalau yang ini kan kita cuma belajar pada 3 skill saja. Jadi lebih memudahkan. Secara penilaian juga berbeda. Kalau TOEFL ITP itu pakainya masih di atas, kita nilainya standarnya biasanya 450, 500, 525, 550 gitu ya. Intinya adalah kalau ITP standarnya adalah 200 sampai 677 kan ya. Itu biasanya lah TOEFL ITP. Sedangkan TOEFL pada IBT, nah standarnya adalah tertinggi pada 120 kan ya. Jadi tidak lebih. Kenapa? Karena memang penilaiannya sudah sangat berbeda. Sama hal dengan IELTS. IELTS itu kan standar tertingginya 9. Kan ya. Mau yang paling rendah ya dari 0 sampai 9 kalau IELTS itu. Kan ya. Jadi ini adalah bagian saja, bagian alat mengukur, ya, mengukur seberapa kita menguasai bahasa Inggris. Yang kedua adalah sebagai syarat, ya, sebagai syarat. Beberapa beasiswa masih melampirkan TOEFL ITP sebagai persyaratan utamanya. Begitu, ya, Mas. Thank you, Mas Adi. Silakan. Any question? Ada yang mau raise hand boleh? Silakan langsung. Ayo loh, teman-teman. Ini jarang-jarang ada kesempatan ini dari pemateri langsung dari kampung Inggrisnya. Nanti kita ya, next time kalau ada waktu kita jalan-jalan ke kampung Inggris. Amin. Amin, 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 amin. UKM bahasanya nanti next time kalau ada waktu, ada kesempatan kita jalan-jalan ke sana. Insyaallah. Siap. Silakan, any question? Q&A-nya silakan dilanjut. Mungkin ada yang pertanyaan dari beberapa mahasiswa yang tingkat akhir. Kebetulan kalau kita itu ada kerjasama dengan PLTI ya, Pak Kanawi. PLTI, Pusat Lembaga Tes Indonesia ya. Iya. Kalau itu kan pakainya TOEFL ya. Kalau PLTI Pakainya TOEIC apa? TOEFL Test of English Proficiency. Oh iya. PLTI. PLTI. Betul. Itu jadi just listening sama reading mungkin ya about the materialnya. Tapi pada dasarnya konsepnya sama aja sih. Konsepnya dasarnya sama di writingnya gitu. Cuma nggak terlalu structure banget mungkin ya. Kalau untuk TOEFL, kalau mau lebih menantang ya kita try to test for the TOEFL-nya ya. Betul. Kalau lebih menantang kita coba tes itu TOEFL ya. Kalau TOEFL itu lebih kompleks ya mungkin dari segi listening-nya, apalagi structure-nya itu sangat kompleks sekali kalau TOEFL gitu ya. Jadi sekedar ini aja mungkin.
Jadi intinya mungkin untuk teman-teman, untuk ini teteh-teteh, kalau mau belajar TOEFL itu harus rutin ya, mungkin ya, continually ya, mungkin ya. Iya, Jangan it's must be asal baca aja. constant. That's right. Jangan asal baca, kemudian as we know maybe TOEFL is so very important for you maybe ya. Apalagi nanti kalau sekarang kan kalau yang S1 kemudian S2 itu kan harus melampirkan sertifikat TOEFL-nya juga ya untuk lanjut mungkin ya, untuk lanjut ke jenjang berikutnya studinya. Apalagi kalau mau apply a job juga harus ada sertifikat TOEFL-nya today. Itu untuk CPNS juga sekarang kan harus ada ya skornya, mungkin at least 400-500 lah untuk skor CPNS sekarang. Gitulah. Mungkin ya untuk teman-teman mohon dipahami. Istilahnya bukan menakuti ya, mungkin Pak Kadinawi bukan kita menakuti, kalau kita kan generasinya kemarin tidak ada untuk melampirkan sertifikat TOEFL-nya. Kalau sekarang itu harus ya untuk betul. Semua elemen nih kok. Semua elemen maybe start from continue for our study, kemudian apply a job. Semuanya harus ada lampiran sertifikat TOEFL-nya. Kalau sertifikat TOEFL-nya nanti bisa di mana saja, gitu ya. Silahkan. Bisa kontak Pak Kadnawi juga, boleh, atau yang intinya kita belajar aja mungkin ya, sharing-sharing. Betul. Ya. Intinya. Silahkan, any question again? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, teman-teman. Teh Saima boleh? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya? Silakan, mungkin. Ini kayaknya pada bingung atau gimana? Iya, Bu. Bingungnya kenapa, Teh Saima? Bingungnya kenapa ini? Bingungnya kenapa nih? Mungkin ini basicnya kita itu sistem informasi ya, Pak Kadnawi. Betul. At our campus, maybe we have just 2 semester for English general, then the second about English computer. Jadi basicnya just standard maybe I think, but for the last class maybe they must have a certificate TOEFL. Mungkin yang jadi kendalanya begitu. Makanya ya terima kasih juga pada UKM Bahasa ada inisiatif untuk menyelenggarakan ini. Itu kan some motivation juga kan, betul. For teman-temennya yang basicnya bukan English, tapi they want to try to menaklukkan apa yang namanya TOEFL maybe. Iya. Mungkin secara ini juga yang namanya TOEFL itu is so difficult maybe ya. Jadi nggak bisa instan kita itu belajar. Ya, istiqomah. Butuh konsisten. Just 1 month no, I think ya. Just 3 months, just 6 months itu nggak bisa. Ya. Apalagi kita kan cuma 2 semester kita belajar about English ya. Kemudian Englishnya itu just general, kemudian the second about English computer. Jadi tidak mengarah ke TOEFL-nya mungkin ya, jadi just basic aja. I think about that. Makanya ya mungkin ya bingung mungkin mereka. Tapi ya yang penting udah berusaha untuk menggali, berusaha untuk mengenal lebih jauh apa itu yang namanya. Betul, Bu. Betul. Intinya begitulah. Ada motivasi, ada keinginan untuk want to study more about TOEFL. Begitu ceritanya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan, sharing lagi?
Di luar konteks TOEFL, monggo. Mau di luar Ya. konteks TOEFL juga boleh. Boleh, silakan. Ini Teh Saima, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini moderatornya, MC-nya. MC-nya. Kebetulan beliau ininya. Sekretaris UKM bahasanya ini, Teh Saima itu. Alhamdulillah aktif, Bu. Ya, ketepatan saya memang di kampus juga nangani mahasiswa-mahasiswa, organisasi mahasiswa. Jadi saya senang-senang saja ketika organisasi mahasiswa itu jalan. Gitu loh. Jalannya, siap. Karena apa ya? Sekarang agak berbeda memang, jujur. Makanya teman-teman yang sekarang lagi aktif teruslah berkarya karena manfaatnya tidak mungkin tidak sekarang dinikmati. It will be next time. Suatu hari nanti akan terasa bahwa ikut organisasi it will be nice, menyenangkan dan juga banyak teman itu menyenangkan. Ya, yeah. Betul sekali. Makanya mohon maaf sih, ya, kadang-kadang ada celetehan begini. Zaman sekarang itu bukan susah nyari kerja, ya, tapi orangnya yang malas untuk bekerja. Kenapa? Karena nyarinya yang santai, yang memang bisa mendapatkan cuan yang lebih tinggi, lebih besar, begitu loh. Maka dari itu teman-teman, apa pikiran-pikiran yang orang-orang ngaco kayak gitu enggak usah digubris. Kita tetap harus bekerja, keringat harus tetap dikeluarkan, maksud saya begitu ya. Karena memang semuanya butuh proses, termasuk ikut organisasi ini, kan ya. Saya sering agak tinggi dan marah kepada teman-teman organisasi mahasiswa ketika mereka pengen melakukan sesuatu tapi menunggu kita diinstruksi. Kalau tidak diinstruksikan oleh kita, nggak jalan-jalan. Maksudnya, teman-teman ini saya bilangin sama teman-teman ini sudah mahasiswa loh, tidak level SMA lagi yang nunggu kita harus instruksikan baru jalan. Kalau levelnya kuliah, mahasiswa, you will do by yourself, kan ya, tetapi based on kan ya the standard, ya, berdasarkan standar yang memang sudah ada. Ya, do it gitu loh. Jadi nggak usah nunggu, kalau nggak diperintah malah nggak jalan-jalan. Ya, this is the case ya yang saya temui di kampus kami gitu ya. Ya, makanya saya sering agak tinggi kepada teman-teman ketika memang rasa etos dan juga kerja kerasnya kurang gitu. Gitu. Eman masih muda, masih jalannya panjang ya. Dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Every activity is needed to get experience gitu loh. Ya, Gitu. siap. Thank you for your suggestion. Silakan any question about that. Buat teman-teman silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan mau sharing about anything about English. I think you can sharing with me, with Pak Arulwi, Pak Kadnawi. Boleh, silakan. Mumpung ada expertnya di sini. Jarang-jarang loh kita ketemu sama Pak Kadnawi. Dia orangnya sipuk ya, Pak. Oh, enggak. Nganggurnya Sibuk apa ya? nih Pak Kadnawi. Orangnya. Pengacara. Pengangguran Pengacara. banyak acara. Wah. Pengangguran banyak acara. Alhamdulillah ilmunya bermanfaat barokah ya, Pak Amin. Kadnawi. Amin. Silakan any question again? Ada yang mau tanyakan lagi? Atau cukup sekian? Nggak ada ya, mungkin ya? Oke. If there is no question, mungkin ada tadi mau ada pretest atau gimana, Pak Kadnawi? Ya, saya share setelah ini ya ke WA saja, nanti Ibu bisa bisa share ke teman-teman yang lain. Oh, ya. Boleh. Soalnya saya pakainya HP saat ini, jadi mungkin Ya, pakai WA saja. Ya. Teh Saima mungkin segini ya? Boleh? Oke. Ya, nanti maybe for the last, I think Pak Kadnawi, it's a time for you to make about last remark mungkin ya, atau give motivation for us, especially for the student
want to improve atau want to create about TOEFL Scholar. Okay, Okay. time is for you. Thank you very much, Miss Yani. Thanks for the opportunity for the committee. Terima kasih juga for another TOEFL. As we know that to measure your skill in English kan ya. Jadi memang mengukur kemampuan dalam bahasa Inggris teman-teman semuanya. This needed element ya, satu alat ukur yang memang dibutuhkan sekali. Sederhananya ketika kita mau serius maka poinnya adalah pada konsistensi atau pada keberlanjutan kita belajar. Ya, tidak langsung teman-teman ambil terus habis itu dapat skor 500 tidak kan ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pertama niatan dulu, yang kedua adalah konsisten untuk terus belajar. Dikit sampai nanti ditarget pada semester terakhir usahakan sudah mendapatkan nilai yang baik ya. Caranya berarti dari yang semester 2 atau semester 1 ini sudah mulai merancang bahwa bahasa Inggris saya harus sekian. Banyak beasiswa dan mengharuskan kita harus bisa ya. Banyak pekerjaan yang mengharuskan juga melampirkan sertifikat TOEFL. Ya, sekarang atau nanti tetap kita akan butuh. Maka starting right now. Dari sekarang saja kita mulai. Tidak usah menunggu. Bagi yang sudah semester 6 ataupun yang sekarang semester 4 atau semester 2, starting right now. Mulai dari sekarang. Ya, jangan ditunda-tunda. Istiqomah, ya. Disediakan waktunya sebentar saja sebelum tidur ya, untuk mau nonton YouTube-nya kah, mau belajar otodidak kah gitu ya, dan sebagainya. Starting right now, not tomorrow. Starting right now, kan ya. Ya, karena waktu akan terus berjalan dan teman-teman akan menyesal pada akhirnya ketika tidak coba untuk memulainya. Thank you. Terima kasih atas kesempatannya. Thank you very much for the time. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan kepada MC Teh Saina. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih ya kepada pemateri kita hari ini yaitu Bapak Kadawi. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Ibu Yani ya. Tentu saja terima kasih Ibu. Sama-sama. Untuk sertifikatnya nanti menyusul ya Teh. Nanti Ya, dibuatkan ya boleh. untuk speakernya. Siap. Boleh untuk selanjutnya sesi foto bersama dulu, boleh di on cam dan pakai background mungkin untuk teman-teman semua. Silakan. Background-nya kamu benerin. Ya. Ada lagi silakan, ada yang mau buka kamera lagi. Pakai background. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Enough, mungkin. Terima kasih juga kepada para partisipan semuanya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Nanti boleh ya untuk sertifikatnya kita share di grup dan pretestnya juga dikerjakan. Lalu marilah kita tutup acara hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Pak Arwi, thank you for your Sama-sama. Thank you maybe very next time much. ya. So sorry. Mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan kita ketemu di kampung Inggris. Siap. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih semua. Oke. Nanti ditunggu Thank ya. you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita share PPT-nya di grup sama itu ya, sama apa? Sama kuisnya mungkin dari Pak Kadawi. Terima kasih buat semuanya. Iya.